Kita akan mulai yang pertama, yaitu soal nomor 1. Oke. Di soal nomor 1, kita sudah mendapati ada sebuah subjeknya, yaitu adalah, di sini subjeknya adalah Mark Twain. Kita sudah punya subjek Mark Twain di situ. Kemudian, kalau Anda cermati, sampai titik, itu belum ada kata kerjanya. Bagaimana Anda tahu bahwa di sana tidak ada kata kerja? Caranya begini. Ini adalah langkah ketika Anda tidak tahu arti dari kata-kata yang ada di sana. Maka caranya adalah dengan menggunakan beberapa kata kunci yang biasanya bisa digunakan untuk memastikan bahwa itu adalah bukan kata kerja. Yang pertama adalah gunakanlah kata the atau a. Kalau Anda menemukan kata the atau a, maka pastikan itu adalah bukan kata kerja. Ini contohnya, satu di sini. Nah, maka dengan diawali dengan the, maka kata di belakangnya itu pasti bukan kata kerja. Itu kita tambahkan, kita coret sampai sini. Ini maka dari kata ini, kalau terpaksanya Anda tidak tahu apa itu years, maka ini pasti bukan kata kerja. Karena apa? Karena ditandai dengan the. Setelah itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada juga kata depan atau preposisi. Di sini kebetulan kata after ini adalah juga kata depan, termasuk kata depan. Maka ini bisa kita beri tanda dulu seperti ini. Dan kebetulan di sini juga ada the lagi. Nah, maka dari situ kita bisa tahu bahwa sampai titik di belakang itu sama sekali tidak ada kata kerjanya. Oleh karena itu, nomor 1, ini kita membutuhkan, untuk melengkapi kalimat tadi, kita membutuhkan kata kerja. Oke, kemudian dari semua pilihan jawaban, itu kebetulan ada kata kerjanya semua, yaitu ada di sini, ini, kemudian ini juga seolah-olah ini adalah kata kerja. Nah, dari semua pilihan jawaban tadi, kita bisa mulai menyalahkan satu persatu dengan cara melihat double subject atau subjek ganda. Anda tahu, dalam bahasa Inggris, subjek ganda itu diperbolehkan asal ada penghubungnya. Kalau tidak ada penghubungnya, maka tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Ini dia. Antara Mark Twain dengan he, kalau pilihan jawaban C dimasukkan ke sana, maka Mark Twain dengan he itu nanti akan berjejer langsung. Sehingga kalau berjejer langsung, itu antara Mark Twain dengan he itu tidak ada pembatasnya. Nah, hal seperti inilah yang disebut sebagai double subject atau subjek ganda. Kalau Anda mendapati seperti ini, itu maka tidak diperkenankan, tidak boleh, dan itu menjadi komponen yang salah. Dan lebih lagi, antara he dan Mark Twain itu mengacu ke satu hal yang sama, maka itu juga tidak boleh, memperkuat bahwa itu nggak bisa. Oleh karenanya, di pilihan jawaban yang C ini meskipun ada kata kerjanya, tapi subjek ini yang membuat jadi salah. Nah, kemiripan itu juga terjadi di pilihan jawaban yang D. Di sini juga ada kata ganti di sini, ini juga bisa sebenarnya untuk menyalahkan itu. Maka pilihan jawaban D juga kurang tepat. Oleh karenanya, kita tinggal memiliki dua kata kerja, yaitu adalah jawaban A dan jawaban B. Nah, kalau secara komponen, ini sudah pas sekali, yaitu pilihan jawaban A kata kerja, begitu juga dengan pilihan jawaban B. Namun kita masih ingat, kita punya aturan yang harus diberlakukan, di mana rumus kata kerja itu ada aturan bakunya. Gini. Nah, oke. Nah, kata kerja B itu juga sama, mengacu ke rumus yang ada di rumus baku yang kita pelajari kemarin.
Nah, Anda cermati di situ, called itu adalah bentuk ed, di sini pasti adalah bentuk kedua atau ketiga. Namun karena dia hanya digunakan sendirian, maka lebih tepat kata kerja yang A itu adalah bentuk kedua, yaitu ada di rumus nomor 3. Maka adalah ini rumusnya. Maka rumusnya adalah yang ini, subjek tambahkan verb 2. Nah, maka karena pilihan jawaban A itu sudah sesuai dengan rumus, dan dia sudah cukup melengkapi komponen kalimat, maka pilihan jawaban A ini adalah yang benar. Sekali lagi, secara komponen kata kerja sudah betul, kemudian secara rumus juga betul. Nah, berikutnya yang pilihan jawaban B, ternyata pilihan jawaban B itu masih kurang satu komponen lagi, yaitu adalah di rumus menghendaki kalau ada kata kerja verb ing, Anda harus menambahkan to be di sini. Nah, ini dia. Karena pilihan jawaban B di sana tidak ada to be, maka pilihan jawaban B salah. Itulah kenapa jawaban yang A itu adalah jawaban yang betul. Pilihan jawaban B secara komponen kalimat, calling itu adalah kata kerja, namun kalau secara rumus, calling itu masih kurang to be. Nah, kira-kira seperti itu untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Oke. Kita coba berikutnya nomor 2. Di sini, seperti tadi, kalau terpaksanya Anda tidak tahu apa artinya di sana, apa arti kata-kata yang ada di soal, Anda gunakan cara seperti tadi. Carilah kata depan atau kata the atau sebagai cara gampang untuk mengerjakan. Yang pertama kita lihat di sini ada the tidak ya? Sepertinya tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka Anda kenali kata ini. Anda kenal sekali dengan ini kan? Anda juga begitu kenal dengan kata ini. Nah, maka pastikan setelah kata itu muncul, maka ini bukan kata kerja. Begitu juga ini juga bukan kata kerja. Nah, makanya sekarang kita tinggal melihat ada di sini. Ada kata toast dan instead. Oke. Nah, kalau Anda cermati, Anda harus hati-hati di situ mungkin ada kata-kata yang sedikit menjebak ya. Nah, di sini ternyata ada kata instead di sini. Tapi Anda cermati lagi bahwa di situ ini adalah bukan kata kerja. Lihat, di situ akhirannya ad bukan ed. Yang biasanya berakhiran ed itu adalah kata kerja. Tapi kalau berakhiran ad tentu saja itu bukan kata kerja. Maka ini juga sebenarnya bukan kata kerja. Secara sederhananya ya, kalau Anda tidak tahu, ini adalah bukan kata kerja. Gitu. Nah, oleh karenanya, kalau ini bukan kata kerja, kemudian di sini ada bagian yang kosong, maka kemungkinan besar di bagian kosong ini akan Anda isi lengkap, yaitu subjek ditambahkan V. Kenapa seperti itu? Ya jadi, Anda tidak menemukan sama sekali ada kata kerja di sana, dan di situ juga belum ada subjeknya. Loh, bagaimana dengan kata early di situ? Ini juga Anda tahu, early itu artinya adalah keterangan waktu atau awal gitu ya. Maka ini juga tidak bisa menjadi subjek karena ini adalah keterangan waktu. Oleh karena itu, Anda harus mencari komponen yang memiliki dua komponen sekaligus, yaitu subjek dan verb. Maka kalau seperti itu, kita bisa langsung menyalahkan pilihan jawaban A. Kenapa? Pilihan jawaban A salah karena di sini dia kurang subjek. Tidak ada subjek, kurang kata kerja. Atau verb, kurang verb gitu ya. Maka di sini adalah dia kurang kata kerja. Oke, begitu. Ini kurang kata kerja. Kemudian berikutnya, tinggal pilihan B, C, sama D. Nah, Anda ingat sekali lagi, kalau begitu, subjeknya itu adalah kata bendanya adalah horses. Ini pilihan jawaban A sebenarnya horses itu betul bisa menjadi subjek. Begitu juga dengan yang pilihan jawaban B. Yang C juga sama, yang D juga sama. Namun pilihan A sekali lagi itu nggak ada kata kerjanya, jadi salah.
Nah, kita lihat yang B sekarang. Kira-kira kenapa pilihan jawaban B salah? Ada yang tahu? Silakan komentar di chat. Silakan kalau ada yang komentar di chat, boleh. Kira-kira kenapa pilihan jawaban B salah? Atau disampaikan di forum langsung juga lebih bagus. Oke, betul sekali. Mbak Pertiwi, Mbak Ati, Mbak Indah Sari. Menjawabnya semuanya betul, betul sekali. Ya. Nah, karena seperti saya bilang tadi, horses ini adalah bisa menjadi subjek, kemudian dia ternyata munculnya malah justru setelah kata kerja. Oleh karena itu, pilihan jawaban B itu kalau kita masukkan ke dalam soal, itu menjadi posisinya bukan SV, tetapi adalah VS. Mbak Erni Widiawati juga mengatakan karena yang B jadinya terbalik V plus S, betul sekali, sehingga tidak sesuai, betul sekali. Nah, kadang-kadang cara seperti itu bisa juga Anda gunakan untuk mengerjakan. Nah, oleh karenanya pilihan jawaban yang B ini juga tidak tepat karena posisinya terbalik. Oke, nah maka sekarang jawabannya tinggal jawaban C dan D. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ketika jawaban C dan D itu sudah sesuai dengan konsepnya, di mana subjeknya itu adalah horses, kemudian kata kerjanya itu adalah had atau having, nah maka sebenarnya dua ini sudah memenuhi syarat. Namun ternyata masih ada satu syarat lagi. Kira-kira manakah antara C dan D yang benar atau yang salah? Silakan coba di chat. Oke, C benar, betul sekali, Mbak, betul sekali, ya, betul sekali, Mas Hendri Irwan juga betul sekali. Oke, betul, Mbak Erni Widiawati menambahkan sekalian, betul sekali. Soalnya yang D kurang to be, betul sekali. Ini dia maksudnya. Pilihan jawaban C itu seperti rumus nomor 3, yaitu adalah kata kerja had, itu adalah kata kerja kedua. Tetapi untuk yang pilihan jawaban D itu maksudnya maunya seperti rumus nomor 6. Tapi ternyata di sana dia masih kurang satu komponen penting, yaitu adalah to be. Masih kurang ini. Nah, to be-nya belum ada. Jadi, itulah yang bisa digunakan untuk menyalahkan pilihan jawaban delta dan pilihan jawaban Charlie itu benar. Oke, kira-kira seperti itu. Itulah kenapa Mbak Ati menambahkan D sebelum having diberi B, betul sekali. Itulah kenapa dari kemarin satu hari penuh kita membahas rumus ini berkali-kali, karena memang ketika sudah di soal grammar, kita akan betul-betul membutuhkan. Nah, Anda mulai dari sekarang silakan dihafalkan. Dari tadi sudah 2 rumus kita menggunakan digunakan di 2 soal, yaitu rumus yang subjek verb 2 dan juga subjek to be sama verb ing. Silakan diingat-ingat betul rumus tersebut. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke. Seperti tadi, kalau Anda tidak tahu mana itu subjeknya, mana itu kata kerjanya, dan mungkin Anda terbentur dengan apa ya, dengan arti katanya, maka silakan gunakan preposisi atau gunakan the untuk sebagai sarana bantu. Lihat di sini, ini ada to, ada juga the. Maka setelah itu ini bukan kata kerja, ini dihapus. Begitu juga di sana ada in. Ini ada in, ada the juga, maka pastikan ini juga bukan kata kerja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan dua kata di sini? Kira-kira dari bagian yang kosong paling depan sampai kata close itu ada kata kerjanya tidak? Silakan Anda komentar di chat. Kira-kira ada kata kerjanya tidak? Oke.
Mbak Ati menjawab guru, Mbak Indah menjawab ada, Mbak Pertiwi menjawab guru, betul. Mas Yosua menjawab guru, betul. Mbak Nadilah, Nur Badriana juga menjawab guru, betul sekali. Nah, grow itu adalah kata kerjanya. Ini adalah kata kerjanya. Nah, begini ya. Oleh karena itu, bagian soal cukup kita tambahkan dengan subjek saja. Di sini cukup tambahkan subjek saja. Nah, begini. Oke. Nah, maka kalau kita membutuhkan subjek, maka kita bisa mulai menyalakan dengan menghilangkan komponen yang mengganggu menjadi subjek. Yaitu Anda tahu bahwa kemarin saya sampaikan, saya ulangi lagi sekarang, bahwa subjek itu tidak boleh didahului oleh kata depan. Kita melihat di pilihan jawaban di situ, maaf. Seperti kita tahu, kalau kata benda ingin digunakan sebagai subjek, itu tidak boleh didahului oleh preposisi. Nah, di sini ada preposisi. Begini. Kemudian, oleh karenanya, ini adalah bukan subjek. Gitu ya. Kenapa? Karena ada preposisi di sebelumnya, maka di sini pasti ini adalah bukan subjek. Maka pilihan jawaban A jelas salah. Nah, sebenarnya kalau tadi di soal saya menggunakan ilustrasi seperti ini untuk untuk mengeliminasi bahwa itu bukan kata kerja. Sama juga sebenarnya ternyata dengan cara tadi itu, dengan diberi tanda kata depan, maka itu juga bisa mengeliminasi itu adalah bukan subjek, itu juga bisa. Oke, nah maka pilihan jawaban A jelas salah. Kemudian itu juga berlaku untuk pilihan jawaban yang D. Nah, di sini juga ternyata ini juga ada preposisi di sini. Maka otomatis setelah itu ini juga tidak bisa digunakan sebagai subjek juga. Maka jawabannya tinggal B dan C. Nah, kira-kira dari jawaban B dan C, Anda akan pilih yang mana? Coba saya ingin tahu komentar Anda. Oke, Mbak Pertiwi, Mas Wiprayogi, Mas Hendri, Mbak Ati menjawab B semua. Mbak Agustina Sari juga menjawab B. Oke. Mas Rahmat Agung Prayogi, Mbak Inang, betul menjawab bravo. Oke. Kira-kira kenapa jawaban C itu salah? Betul, betul. Mbak Pertiwi, C ada verb. Mbak Ati, jika C verb nanti jadi double. Betul sekali. Nah, betul sekali. Oke. Sebenarnya kata satu kalimat memiliki dua kata kerja itu boleh. Tetapi lagi-lagi itu ada syaratnya. Yaitu syaratnya adalah harus ada pembatasnya. Nah, masalahnya kalau pilihan jawaban C dimasukkan, maka pilihan jawaban C itu akan memiliki dua kata kerja itu tanpa pembatas, yaitu kata kerja are found dengan kata kerja grow. Maka ini jadi tidak tepat. Nah, itulah kenapa pilihan jawaban C salah. Itu yang disebut sebagai double verb atau kata kerja ganda. Tapi sekali lagi, kata kerja ganda itu boleh asal ada penghubungnya. Yang tidak boleh adalah kalau tidak ada penghubungnya seperti yang ada di soal ini. Subjek ganda itu juga boleh, bahkan tidak ganda, triple, terus kemudian 4 dan lain sebagainya tanpa tidak terbatas itu juga boleh. Tapi harus ada pembatasnya. Kalau nggak ada pembatasnya itu nggak boleh. Nah, itu juga berlaku ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda menyebutkan lebih dari dua hal atau lebih dari satu hal, silakan pastikan selalu ada pembatasnya. Itu adalah pola baku atau aturan baku dari penulisan kata tulis dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu sama. Nah, itulah kenapa pilihan jawaban C, meskipun di sana ada kata kerjanya, itu ternyata salah karena tidak ada pembatasnya.
Oke, maka jawaban nomor 3 adalah yang bravo. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, sampai sini kira-kira saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Silakan dikomentari atau sudah cukup pace-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Sekali lagi, kita gunakan, oke, baik. Cukup, berarti saya gunakan pola seperti ini ya. Saya ingin memastikan Anda betul-betul memahami apa yang soal yang kita bahas kemarin. Dan juga nanti kalau ada soal baru, Anda juga bisa mengerjakan hal yang sama. Oke, soal yang nomor 4, sekali lagi seperti tadi, silakan temukan the atau preposisi. Nah, di sini ada the 1. Aduh, kok warna biru? Bentar, saya ganti warna dulu. Warnanya merah. Ini ada the 1, kemudian ini ada preposisi 1. Nah, maka, oh, ini ada preposisi juga, maaf. Ini ada preposisi juga, yaitu from ya di sini ya. Ya sudah, maka ini juga pasti bukan kata kerja ataupun subjek, ini apalagi ini. Nah, betul. Nah, di depan juga ada lagi. Nah, di sini ada lagi. Maka ini juga pasti bukan subjek, bukan kata kerja. Nah, bagaimana dengan Alaska? Alaska bisa jadi subjek nggak? Saya bertanya coba nih. Kira-kira Alaska itu bisa jadi subjek nggak? Dan alasannya kenapa? Bisa atau enggaknya? Kira-kira ada yang tahu Alaska nggak bisa jadi subjek karena apa? Oke, baik, Mbak Pertiwi menjawab tidak bisa, betul? Oke, sebenarnya kata Alaska di sini ini bisa menjadi subjek. Kata Alaska itu bisa, iya betul sekali Mbak Pertiwi. Di situ dikatakan bahwa Alaska ini bisa menjadi subjek asalkan dia diikuti oleh kata kerja. Sampai titik tadi Anda tidak mendapati kata kerja sama sekali, maka sudah sangat jelas bahwa Alaska ini tidak bisa menjadi subjek. Sekali lagi, Alaska itu bisa menjadi subjek, tapi karena dia muncul di sana dan setelah Alaska itu tidak ada kata kerja, maka Alaska tidak bisa menjadi subjek. Oleh karena itu, bagian yang kosong di situ akan diisi oleh dua komponen sekaligus, yaitu adalah subjek dan verb. Seperti ini. Nah, kalau begitu, maka kita cari pilihan jawaban yang berisi komponen subjek dan verb. Kalau Anda lihat sekilas, dari semua pilihan jawaban itu memiliki kemiripan. Nah, maka kemiripan yang paling besar, yang paling bisa Anda gunakan untuk menjawab soal ini adalah bahwa subjeknya itu pasti adalah United States. Ini ya, satu, United States, United States, United States, United States. Begini, ini adalah subjeknya. Dari ini saja, Anda langsung bisa menyalahkan dua pilihan jawaban. Kira-kira mana yang bisa disalahkan langsung? Yuk, silakan komentar di chat. Kira-kira mana? Oke, betul. Betul, Mbak Pertiwi, Mbak Indah Sari, Mbak Erni, Mbak Nadila. Oke. Kira-kira kenapa pilihan jawaban A dan B salah? Oke, betul sekali, betul.
Ya, karena adalah pilihan jawaban A dan B itu subjeknya ada di belakang. Padahal yang kita cari adalah subjeknya di depan dulu. Subjeknya adalah di depan dulu. Nah, oleh karena itu maka tersisa pilihan jawaban yang C dan D. Oke. Nah, sekarang tersisa pilihan jawaban C dan D. Nah, saya baca chatnya dulu sebentar. Oke. Oke, betul Mbak Ati, Mas Guno Pangaribo, betul Mbak Indasari, betul, betul. Nah, kita sekarang menuju pilihan jawaban C dan D. Di pilihan jawaban C dan D sebenarnya secara tampilan itu sudah betul, di mana ada United States sebagai subjek, kemudian ada kata kerjanya adalah purchase. Nah, gini. Ada ada kata-kata purchase. Nah, yang paling umum bisa kita gunakan, yang paling mendasar yang bisa kita gunakan untuk mencari manakah dari A, B, C, dari C dan D yang ada komponen kata kerjanya itu adalah kira-kira. Kalau Anda tidak tahu itu artinya yang mana, atau artinya apa, atau itu jenis katanya apa, maka mungkin Anda bisa menggunakan ini dia. Oke. Apa maksud dari ED yang ada di yang saya beri kotak warna merah? Ada yang tahu? Betul sekali Mbak Indasari. Itu adalah salah satu ciri paling umum bahwa itu kalau ada ED-nya adalah kata kerja. Ciri paling umum. Paling umum ya, artinya ada yang tidak umum. Makanya adalah menunjukkan kata kerja. Betul sekali. Nah, kira-kira kata kerja keberapa itu kalau ada ED-nya seperti itu? Betul sekali, itu adalah kata kerja kedua, betul sekali. Mbak Indasari, Mbak Pertiwi, Mbak Agustina Sari, betul sekali. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang benar itu adalah pilihan jawaban yang delta. Nah, lebih jelasnya, kenapa pilihan jawaban C salah, itu Anda cermati pada komponen berikut ini. Nah, ini dia. Iya. Nah, ingat, kalau Anda mendapati Anda mendapati koma di atas, itu adalah menunjukkan kepemilikan. Kalau Anda mendapati koma di atas, itu adalah menunjukkan kepemilikan. Oleh karena itu, purchase di sini itu dimiliki oleh United States. Nah, Anda tahu sesuatu yang dimiliki itu adalah pasti kata benda atau adalah benda. Nah, padahal yang kita cari itu adalah kata kerja, itulah kenapa pilihan jawaban C itu salah, karena pilihan jawaban C itu adalah United States itu kata benda, purchase juga sama-sama kata benda. Loh kok bisa itu ada satu kata yang sama, tetapi bisa memiliki dua jenis berbeda, itulah bahasa Inggris. Dan sebenarnya bahasa Indonesia juga sama, ada beberapa kata itu yang bisa digunakan dengan atau memiliki dua jenis atau lebih berbeda. Ini juga sama seperti itu bisa. Oke, itu kira-kira untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, ini agak sedikit berbeda untuk soal nomor 5. Oke, bisakah Anda sebutkan subjek atau verb-nya yang ada di soal sudah adakah? Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Di soal sudah ada subjek atau verb-nya atau belum? Belum ada yang menjawab. Oke. Oke, Mbak Indah Sari menjawab New England, betul sekali. Mbak Ati juga mengatakan New England, betul. Mbak Pertiwi, betul, New England. Kita gunakan cara seperti tadi ya. Kalau ada the, ada an, itu bukan kata kerja. Ini dia. Ini ada an di sini satu. Kemudian ada ini, Kemudian di sini juga ada in lagi. Ini bukan kata kerja.
Nah, ini juga ada of. Nah, ini bukan kata kerja, ini juga bukan kata kerja. Nah, kemungkinan besar di sini juga bukan kata kerja. Nah, betul sekali. Tapi kita lihat, nah di sini ada juga ini, ada juga between. Maka ini juga bukan kata kerja yang sini. Begini. Nah, oke. Nah, tapi ternyata di sana kita meninggalkan ada dua komponen, yaitu adalah, nah ini dia. Di situ ada akhiran ed di sini ya. Nah, begini. Nah, maka ini adalah ciri-ciri umum dari kata kerja. Betul, ini adalah kata kerjanya, kemudian subjeknya apa? Subjeknya adalah, ini dia. Nah, subjeknya adalah New England. Subjeknya adalah New England. Begini. Nah, itu dia. Nah, di sebelah kiri witness itu kan nggak ada kata-kata yang lain ya. Begitu juga dengan New England juga, itu tidak ada preposisinya. Oleh karena itu adalah subjek dan verb. Nah, masalahnya subjek dan verb itu sudah ada. Kemudian justru jawaban yang kita cari itu adalah sesuatu yang akan muncul setelah kata of. Nah, di sini itu adalah of. Seperti yang aturan yang kita bahas kemarin, bahwa of itu adalah preposisi. Nah, setelah preposisi itu nanti akan diisi oleh apa? Yaitu diisi oleh noun atau noun phrase. Bukan kata kerja. Bukan subjek, bukan subjek tambahkan kata kerja. Hanya kata benda saja. Nah, begini. Nah, maka dari hal ini kita bisa langsung menyalahkan beberapa pilihan jawaban. Yang bisa kita salahkan itu adalah pertama adalah ini. Nah, kita tidak butuh subjek dan mood dan juga tentu saja tidak butuh kata kerja. Sorry, ini kurang pas. Ini ya, ini adalah subjek, ini juga subjek. Kemudian ini juga kata kerja, kemudian ini juga kata kerja. Itulah kenapa pilihan jawaban C dan D itu otomatis langsung salah. Nah, punya dua jawaban yang kemungkinan besar akan digunakan untuk mengisi komponen bagian yang hilang. Nah, tadi saya menyampaikan di sini akan diisi dengan noun atau noun phrase. Nah, begini. Nah, kira-kira apa ciri-ciri kata benda yang ada di pilihan jawaban A dan B? Silakan coba dijawab di chat. Apa ciri-ciri kata benda yang ada di pilihan jawaban A dan B? Ada yang tahu? Apa ciri-ciri jawaban untuk kata benda? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, ini dia ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kata benda itu adalah di sini. Yaitu ada akhiran S atau ES. Nah, oke. Sebenarnya kalau Anda tidak tahu artinya antara A dan B,
itu Anda bisa melihat pada akhirannya. Di situ ada akhiran S dan ES. Oke. Tapi memang Anda harus hati-hati. Antara A dan B, kalau begitu kan sebenarnya sama-sama kata benda. Tetapi setelah itu ada akhiran yang lebih kuat lagi, yang menunjukkan bahwa itu adalah kata benda. Yaitu adalah akhiran ini dia. Yaitu akhiran ini. Nah, ini dia. Oke, kata-kata yang berakhiran tion, ation, itu biasanya atau pastinya itu adalah kata benda. Oke, sekali lagi, kata yang berakhiran tion itu biasanya adalah kata benda. Oke, teman-teman semua, silakan Anda cari dalam bahasa Inggris kata yang berakhiran tion, tion. Tapi jangan nasution ya, itu soalnya teman saya. Silakan satu persatu, silakan sampaikan di grup, carilah kata yang berakhiran tion. Ayo, biar Anda semakin ingat bahwa ada akhiran tion yang menunjukkan kata benda. Halo, bisa dengar suara saya ya? Oke, silakan punya contoh kata. Oh, suara putus-putus ya? Aduh. Oke, betul Mas Sultan. Resolution. Betul. Itu adalah contoh. Kalau Anda tidak tahu apa itu arti resolution, tapi composition, Mbak Pertiwi, betul. Discussion bisa juga, betul. Berarti bukan tion tapi ion ya. Option, betul sekali. Mas Hendri, betul. Lanjut. Evaluation. Ini Mbak Ati kurang sedikit ya. Evaluation. Gitu ya. Expectation, betul sekali. Yuk, cari lagi. Oke, Mbak Ati sudah dibetulkan, betul sekali. Evaluation, betul. Nation, betul. Itu, oke, population, betul sekali. Conscription, apa itu conscription? Mas saya malah nggak tahu nih. Terus, compression, betul juga. Oke, Mbak. Wah, kata baru nih, Mbak. Conscription. Terima kasih, Mbak Indah Sari. Saya malah belum tahu juga nih. Jarang pakai. Transportation, corruption, modification, itu apa namanya, cairan yang digunakan untuk melembutkan kulit. Modification, orchestration, organization, oh my god, oke. Saya tak lihat tadi itu apa tadi ya, conscription. Oke, betul sekali, wajib militer ya. Materialization, oh my god, kata-katanya. Ini apa ini Mas? Ini Mas Dwi Prayogi. Imagination, betul, betul sekali. Oke, proportion, betul. Nah, maka kata-kata yang berakhiran tion, ion itu adalah kata benda. Itu kalau Anda nggak tahu artinya apa, kalau ada itunya pasti itu adalah kata benda. Conclusion, betul sekali. Proportion, betul sekali. Very good. Itu adalah contohnya. Nah, nomor 5 sepertinya kita sudah cukupkan. Kita sekarang lanjutkan ke nomor yang berikutnya lagi. Kita ke nomor 6. Ini masih banyak dan waktunya sangat terbatas sekali. Oke, kita ke nomor 6 sekarang. Nah, di nomor 6 Anda cermati di sana. Kita mendapati ada to di sini. Gitu. Kemudian juga ada the-nya di sana. Kemudian ada of juga di sini. Nah, maka setelah itu ini bukan kata kerja, ini bukan kata kerja dan juga bukan subjek juga ya. Nah, oke. Nah, pertanyaannya di soal itu di bagian awal itu ada ini. Nah, ada sepanjang itu. Kira-kira the large carotid artery itu bisa menjadi subjek tidak?
Nah, karena di situ ada kata the, di sini ya. Ini ada kata the, sorry. Ada kata the, tetapi di depan sendiri, kemudian tidak didahului oleh preposisi, maka the large carotid artery itu adalah subjeknya. Betul sekali Mbak Ati, betul. Maka ini adalah subjeknya. Tetapi subjeknya itu sepanjang itu, yaitu adalah gabungan 4 kata tadi. Yang intinya itu ada di sebelah arteri sini. Ini intinya. Oleh karena itu, bagian yang kosong ini di sini cukup diisi dengan verb saja. Nah, ini cukup diisi dengan verb saja. Ini verb saja. Oke. Nah, karena di sini akan diisi dengan verb, maka carilah pilihan jawaban itu yang langsung ketemu dengan kata kerja. Kalau bisa langsung ketemu dengan kata kerja, maka ini adalah kata kerjanya. 1 dan 2. Ada yang tahu apa artinya BLOOD itu? Oke, betul. Darah otomatis nggak bisa menjadi kata kerja ya. Itu adalah darah. Maka otomatis karena yang kita cari kata kerja bukan kata benda, itu kita bisa langsung menyalahkan pilihan B dan pilihan D. Karena kita yang cari adalah kata kerja. Namun dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa manakah pilihan jawaban A dan C yang tidak tepat? Oke, betul. Kenapa pilihan jawaban A salah? Kira-kira kenapa? Betul sekali Mbak Ati. Pilihan jawaban A, Mbak Indah Sari juga menjawab yang sama, betul. Pilihan jawaban A itu maksudnya mau disesuaikan dengan rumus ini, yaitu ada verb ing harus didahului dengan to be. Nah, maka harus ini ada to be-nya. Karena di situ nggak ada to be-nya, maka pilihan jawaban A itu salah. Nah, kemudian kalau jawaban yang pilihan jawaban yang C, itu sesuai dengan rumus nomor berapa? Yuk, pilihan jawaban C kira-kira sampai sesuai nomor berapa? Mbak Agustina Sari betul, akhiran ing harus menambahkan B, betul. Nah, Mbak Ati menjawab rumus nomor 1, betul sekali Mbak Ati. Ini adalah rumusnya, yaitu ini adalah rumus nomor 1, betul. Mbak Agustina Sari juga menjawab nomor 1, betul. Carry itu adalah kata kerja ke-1, tapi begini, ini ceritanya begini. Carries itu adalah berasal dari kata dasar carry ditambahkan akhiran es. Nah, ini karena ini adalah kata kerja, ini es di sini bukan berarti jamak ya, ini berarti adalah bentuk penyesuaian saja. Nah, maka pilihan jawaban nomor 6 adalah yang Charlie. Oke, ini adalah untuk penjelasan nomor 6. Kita lanjutkan nomor 7. Nah, nomor 7 lebih gampang lagi. Kira-kira jawabannya yang mana nomor 7? Yuk, sekarang kita mulai dari diskusi di chat ya. Kira-kira kenapa ini salah nomor 7? Saya ingin tahu komentar Anda. Kira-kira nomor 7, jawabannya yang benar yang mana? Kemudian Anda bisa mulai menjelaskan kenapa salah. Oke, Mbak Pertiwi menjawab delta D. Mbak Nurfika menjawab D. Mbak Pertiwi silakan tambahkan alasannya, kira-kira Mbak Ati juga menjawab D. Semuanya menjawab D, Mbak Ati, Mbak Indah Sari, betul. Mas Dwi Prayogi, kalimat di atas belum ada subjek dan verb. Betul sekali, Mas Dwi Prayogi. Sip. Ada lagi? Boleh? Ini saya kalau lagi siaran radio ya. Ada komentar di itu saya bacakan gitu ya. Mbak Pertiwi menjawab
S dan verb-nya. Maksudnya mungkin kenapa tuh S dan verb-nya Mbak Pertiwi? Oke, Mbak Indasari mengatakan makaroni itu subjek, Marconi. Ini kok makaroni, Mbak? Makaroni. Develop itu kata kerjanya, sesuai di opsi D. Oke, betul. Oh, typo, Pak. Oh, lapar ya Allah, lapar ya. Sama, Mbak, saya juga lupa belum sarapan ini. Oke, Mbak Agustina Sari itu D karena subjek dan verb, betul sekali. Ada lagi? Yuk. Oke, sampai sini jawaban Anda semuanya pada betul semua, analisanya betul semua. Ada lagi mau menambahkan boleh. Tapi maaf ya kalau suara saya putus-putus ya, ini mungkin tetheringnya yang nggak terlalu kuat ini. Oke, begini saya jelaskan ya. Oke, seperti cara yang tadi gampang cara seperti sebelumnya itu. Pertama, kita cari kata-kata yang berpotensi bukan kata kerja. Nah, ini ada the di sini. Ini pasti bukan kata kerja, ada juga of di sini. Nah, kebetulan juga sebenarnya ada s di sini juga sama. Ini juga penandanya. Nah, maka setelah itu ini pasti bukan kata kerja. Nah, begini. Nah, sudah jelas radio itu pasti bukan kata kerja. Dan juga ini juga bukan subjek. Kenapa? Karena setelah radio itu tidak ada kata kerjanya, maka radio itu pasti juga bukan subjek, bukan juga kata kerja. Gampang gitu ya. Nah, ternyata kalau seperti ini, maka kemungkinan besar subjeknya itu adalah Marconi tadi. Marconi itu ada di depan. Ini satu, ini satu. Nah, kemudian kemungkinan besar jawaban B dan C salah. Kenapa? Ya karena terbalik. Ini terbalik sama ini, kemudian ini juga terbalik dengan ini. Nah, itu juga. Nah, sekarang jawabannya adalah tinggal jawaban A dan jawaban D. Nah, kita menemukan satu ciri-ciri kata benda baru. Nah, ini dia. Ini adalah akhiran kata benda yang lain. Akhiran untuk noun. Oke. Kata-kata yang berakhiran men itu adalah akhiran noun. Yuk, Anda cari lagi. Akhiran untuk noun yang berbunyi men. Akhiran untuk noun yang men. Statement, itu kurang E ya Mbak ya. Statement. Very good Mbak Pertiwi. Ada lagi silahkan. Statement, betul. Mbak Pertiwi, very good. Yang lain? Argument, betul sekali Mbak Indasari, betul. Itu pasti adalah kata benda. Ada lagi? Very good. Department, betul sekali Mas Sultan. Apartment, betul sekali. Mas Mbak Ati, betul sekali. Itu adalah salah satu akhiran yang menunjukkan pasti itu adalah kata benda. Basement, betul. Ini government, document, betul sekali. Common nih ya juga. Oke, common, betul. Betul, common juga bisa tuh. Ada lagi? Oke, entertainment, betul sekali. Ya betul, entertainment itu betul. Commitment, very good Mas Prayogi, Mas Yusua, very good. Itu juga termasuk contoh akhiran kata benda. Very good, udah ya. Blandishment, oh my god. Ini Anda kata-katanya mengerikan sekali ya. Saya harus sampai ngecek ke kamus karena saya lupa itu artinya apa. Oke, ada ternyata. Mbak Eri Arsani, very good Mbak. Oke, very good. Nah, maka kalau begitu, karena yang kita cari itu di pilihan jawaban A itu adalah subjek dan verb, maka development itu pasti bukan kata kerja, itu adalah kata benda. Oleh karena itu jawabannya adalah yang delta. Very good.
Wah, ini satu sesi hanya untuk membahas soal saja ya, tapi nggak apa-apa deh. Nanti biar Anda sangat terbiasa dengan cara mengerjakan bagian ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke nomor 8. Yuk lagi, kalau saya ingin dengar pendapat Anda, bagaimana menjawab soal nomor 8 atau jawabannya apa di nomor 8. Kemudian kita bahas bersama-sama nanti di chat. Yuk silakan. Kalau Anda merasa lebih nyaman dengan chat ya, jadi nggak apa-apa deh, Anda nggak langsung ngomong, jadi saya kayak siaran radio gitu. Mbak Pertiwi menjawab Charlie, oke. Mbak Indah Sari juga sama. Mas Dwi Prayogi juga menjawabnya Charlie, betul. Mbak Pertiwi mengatakan subjek tambah to be tambah verb. Very good, betul sekali. Mbak Indah Sari juga sama. Subjek to be tambah verb. Betul sekali, betul. Very good, very good. Oke, betul. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Mbak Erni Widiawati juga menjawab C. Very good, Mbak. Betul sekali. Oke. Mari kita eliminasi dulu komponen-komponen yang biar tidak bikin bingung ya. Nah, ini ada preposisi, ini ada preposisi lagi, ini juga ada preposisi lagi. Nah, maka itu jangan dianggap sebagai subjek maupun kata kerja. Ini juga bukan, ini meskipun send itu kata kerja, tapi karena didahului itu juga diabaikan saja. Ini juga sama, ini juga diabaikan saja. Nah, sudah jelas. Maka subjeknya itu adalah sepanjang ini. Sampai sini, bahkan sampai sini. Nah, yang menjadi inti itu adalah kata ini. Ini inti subjeknya. Yang paling belakang. Nah, oke. Kita akan mengisi bagian yang kosong. Itu harus cocok dengan to dan cocok dengan beginning. Oke. Harus cocok dengan to dan cocok dengan beginning. Anda tahu bahwa setelah to atau setelah preposisi itu akan diikuti oleh kata benda. Nah, pilihan jawaban semuanya itu sudah ada kata bendanya, yaitu adalah Venus, 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 Venus. Nah, semuanya itu bisa masuk ke to di sini. Nah, maka Venusnya sudah betul semua. Nah, yang menjadi masalah itu adalah beginning. Nah, beginning ya. Nah, Anda tahu beginning itu harus membutuhkan verb ing ada di sini. Nah, oleh karena itu, Anda masih membutuhkan tambahan verb ing lagi. Nah, verb ing-nya ada tambahan to be. Di sini ada to be, ada to be. Nah, masih ada dua lagi ternyata. Nah, terus bagaimana kita menyalahkan salah satunya? Bagaimana kita menyalahkan D? Ada yang tahu bagaimana menyalahkan pilihan D? Silakan dicoba di chat. Bagaimana menyalahkan pilihan C? Oke, betul Mbak Ati, betul sekali. Oke, Mbak Indah Sari, betul. Subjeknya ganda, betul. Tadi saya mengatakan subjek ganda itu boleh, asal ada pembatasnya. Kalau secara fisik, secara tampilan, itu antara probe dengan it, itu kan ada pembatasnya ya. Ada kata to, ada juga Venus. Sekali lagi, begini maksud saya. Ini saya hapus dulu, biar nggak bingung. Nah, secara fisik, antara it dengan probe, itu kan sebenarnya ada kata lain, ada pembatasnya, yaitu ada to, ada Venus. Tapi bukan pembatas seperti itu yang saya maksud. Pembatas yang dimaksud adalah memang ada kata yang menghubungkan, kata hubung, bukan hanya sekedar pembatas kata saja, atau kata di antara keduanya, tapi adalah kata hubung yang memang berfungsi secara aturan tata bahasa menghubungkan dua hal menjadi satu. Tapi kalau antara probe dengan itu tidak ada pembatasnya, hanya sekedar berjarak, itu juga tetap sama dianggap sebagai double subject. Itulah kenapa pilihan jawaban yang D, it ini yang membuat jadi salah. Nah, di sini. Maka jawabannya adalah tetap yang betul adalah yang Charlie. Very good. Very good. Ini jawaban nomor
8. Nah, oke. Lanjut ke nomor 9. Silakan Anda komentari nomor 9. Mana jawaban yang salah, mana yang betul. Dan nomor 9 ini adalah soal yang cukup sulit. Kalau Anda tidak teliti, Anda akan terjebak. Silakan coba kira-kira jawabannya yang mana nomor 9. Mbak Eri Arsani menjawab C, Mbak Pertiwi menjawab C. Ada lagi? Sudah, nggak ada lagi? Oke, pertanyaan berikutnya adalah, di soal sudah ada kata kerjanya belum ya? Mbak Atik menjawab B, oke. Di soal sudah ada kata kerjanya belum ya? Oke, Mas Prayogi menjawab S to biggest resort belum lengkap. Verbnya itu adalah are. Oke, Mbak Pertiwi menjawab belum. Hati-hati Mbak Pertiwi ya. Disinilah kenapa soal ini itu susah atau sulit. Kenapa? Karena sebagian besar ini tidak kelihatan. Ini tidak kelihatan. Padahal ini adalah kata kerja. Ini adalah verb. Hati-hati betul. Hati-hati sekali. Ini adalah verb. Oke. Oke ya. Ini adalah kata kerja. Maka kalau pilihan jawabannya ada kata kerjanya, maka otomatis salah. Maka yang salah itu adalah ini. 1, 2. Kenapa bisa salah? Ya karena double. Karena double. Nah, maka ini jadi salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Nah, kira-kira begitu. Kenapa pilihan jawaban C dan D salah? Ya sudah. Maka jawabannya A atau B? Mbak Atik menjawab B. Oke. Nah, oke. Pertanyaan saya berikutnya begini. Kalau ada kata kerja are, kira-kira subjeknya jamak atau tunggal? Oke, jawab semuanya jamak, betul. Kemudian, Mbak Nadila juga menjawab jamak, betul. Kalau kata kerjanya are itu subjeknya jamak. Kira-kira di pilihan di soal itu sudah ada belum kata benda yang berakhiran s yang ada jamaknya? Oke, maka saya kembali ke jawaban Mas Dwi Prayogi. Yaitu S itu to biggest resort tetapi belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Oh, Mas Dwi Prayogi jawabnya ada S-nya. Oke, Mas, gini ya. Di soal di situ memang tidak ada kata benda yang berakhiran S. Ini lihat misalnya. Nah, di sini tidak ada S-nya jamak. Kalau Arkansas, ini ada S-nya, tetapi ini adalah nama tempat ya. Nama tempat. Maka kalau nama tempat, meskipun itu ada S-nya, itu bukan berarti jamak dong. Nah, gitu. Nah, meskipun di sini sudah ada angka 2, itu harus terkonfirmasi ada kata benda yang ada S-nya. Ada kata benda yang ada S-nya. Maka itu harus ada. Nah, maka oleh karena itu, di pilihan jawaban itu masih ada tempat untuk menambahkan satu kata lagi. Nah,
kata di situ itu adalah kata towns tadi, kata towns. Nah, kenapa? Ya karena towns di sini itu adalah bentuknya jamak. Ini dia di sini. Ini penanda jamaknya di sini. Nah, maka kata towns ini dia cocok dengan subjeknya, dengan kata kerja jamak yaitu are. Maka di situ. Nah, kalau hanya pilihan jawaban A memasukkan in saja di sana, maka resort itu adalah tunggal, bukan jamak. Oleh karena itu, pilihan jawaban B adalah jawaban yang paling tepat. Ini, saya ulangi sekali lagi. Nah, kata kerja are itu adalah membutuhkan subjek jamak. Oke. Nah, kalau Anda cermati, kata resort itu tidak jamak. Artinya, kata benda resort itu tidak bisa digunakan sebagai subjek untuk kata kerja are. Oleh karena itu, kita masih perlu menambahkan satu kata lagi di sini yang jamak. Ternyata kata benda itu adalah kata towns ini ditaruh di sini, ditaruh di bagian yang kosong, kemudian ditambahkan in juga nggak ada masalah, kemudian kata benda towns ini sudah cocok dengan kata kerja are. Begitu kira-kira jawaban untuk nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke jawaban yang nomor 10. Silakan dicoba nomor 10. Pak, Bapak, mohon maaf Pak Zain, boleh bertanya? Ya, silakan. Suara saya terdengar jelas? Ya, cukup jelas, Mbak. Untuk nomor 9 kemarin Pak, jawaban saya itu B. Tapi di kunci jawabannya itu salah Pak. Oh ya? Iya. Oh, sorry. Nanti saya cek deh. Iya. Oke, sebentar. Kunci jawabannya apa ya? Kalau enggak salah yang ada R-nya Pak, enggak tahu C apa D kemarin. Pokoknya yang ada R-nya itu kunci jawaban. Oh, oke. Berarti saya salah yang nyating kunci jawabannya itu. Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Mbak siapa nih, Mbak Indasari ya? Ya Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Sudah diingatkan. Terima kasih Pak. Berarti jangan-jangan ini ada yang betul semua ini berarti ya? Karena tadi ada 2 yang salah satu itu. Oke. Kita lanjut dulu ya, nomor 10. Terima kasih Mbak Indasari, saya bisa cek kunci jawabannya. Yuk, nomor 10. Tadi sudah ada yang merespon di nomor 10. Oh, Mbak Pertiwi juga menjawab begitu ya? Oke. Mohon maaf ya kalau saya ada kesalahan memasukkan kunci jawabannya. Oke, yuk kita ke nomor 10. Nanti saya cek yang kesalahan tadi. Sekarang kita nomor 10 dulu. Kira-kira nomor 10 bagaimana? Nggak ada yang tahu? Oke, menjawabnya adalah Mbak Eri C, Mbak Ati C. Oke, Mbak Indasari juga menjawab C. Oke, very good. Subjeknya itu adalah di sini. Ini adalah subjeknya. Subjeknya adalah ini. Sepanjang ini adalah subjeknya.
Tetapi dari kesemuanya itu yang menjadi subjek inti adalah kata center. Oke. Oke. Maka dengan sekilas kita bisa melihat pilihan jawaban A dan B itu adalah salah karena di sana kemungkinan besar itu adalah double subject, gitu ya. Itu adalah double subject. Kenapa? Karena kita sudah punya subjek, tapi di situ tiba-tiba ada it muncul di situ adalah double subject. Nah, pertanyaannya adalah sebagian besar dari Anda menjawabnya adalah C, betul ya. Di situ kata kerjanya adalah yang was, seperti hanya di pilihan jawaban A dan B, dan pilihan jawaban D salah karena memang di situ belum ada kata kerjanya. Nah, sepertinya pilihan jawaban nomor 10 ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Oke. Oke. Kira-kira begitu teman-teman semua untuk sesi yang pertama. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau tidak ada, saya coba tambahkan satu soal ini. Silakan Anda coba satu soal yang ada di layar. Kira-kira jawabannya yang manakah? Silakan sampaikan di chat. Teman-teman semua, silakan sebelum saya akhiri sesi yang pertama, satu soal. Kira-kira yang manakah jawabannya? Oke. Mbak Erni, Mbak Aprilia, Mbak Aulia Maris menjawab bravo, oke. Mbak Nurvika, Mbak Pertiwi menjawab bravo, Mas Hendri menjawab bravo, Mbak Agustina bravo, very good. Mbak Inang Irma juga bravo, oke. Gimana, sudah bisa mulai merasakan ya? Jawaban yang A itu adalah double subject, karena ada it-nya. Ini ada it-nya. Jawaban yang C itu adalah kurang to be. Kemudian jawaban yang D itu karena ada with-nya di sini. Ini enggak yang bisa jadi yang jadi salah dari situ. Oke, very good, gampang. Satu lagi. Nah, ini dia. Satu lagi, yuk satu lagi sebelum saya akhiri sesi pada pagi hari ini. Oke. Mbak Pertiwi, Mbak Ati, Mbak Aprilia, Mbak Aulia Maris, oke, menjawab A, betul. Mas Hendri juga menjawab A, betul. Very good. Mbak Indah Sari juga menjawab A, Mbak Agustina Ritasari A. Oke, betul. Oke, very good, betul sekali. Nah, yang otomatis salah itu adalah ini. Yang otomatis salah adalah ada double subject. Kemudian yang delta juga verb ing kurang to be. Nah, sekarang bagaimana membedakan antara A dan C? Oke, ini dia jawabannya. Subjeknya itu adalah pride. Subjeknya adalah pride. Ini subjeknya tunggal. Kalau subjeknya tunggal, dia akan membutuhkan kata kerja ke satu ditambahkan S atau ES. Nah, inilah yang membuat pilihan jawaban C itu salah. Karena tidak ada S atau ES-nya. Nah, kemudian kalau jawaban yang A, itu rumusnya adalah subjek tambah model ditambah verb dasar. Oke. Nah, ini dia untuk jawaban nomor 3. Oke. Baik, kira-kira seperti itu dulu teman-teman semua. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya di pukul 9.30. Kita istirahat lebih dahulu.
Kalau ada yang mau disampaikan, silakan teman-teman. Baik, bila tidak ada, saya akhiri sesi ini lebih dahulu. Sampai ketemu di sesi berikutnya pukul 9.30. Silakan Anda istirahat lebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya akhiri ya.